Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam menjelang subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat sah jual beli atau bertransaksi. Pertama, ketika kita bertransaksi itu harus ada si penjual. Karena bila tidak ada si penjual, itu kita tidak akan membeli. Dan yang kedua, itu harus ada si pembeli. Dan yang ketiga, itu harus ada barang. Barang yang dijual itu harus jelas. Contoh, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Artinya barangnya tidak jelas, tidak puguh. Nah, itu yang harus dikedepankan. Gimana kalau misalkan kita berada pada zaman milenial, zaman 4.0, zaman industri. Semua serba canggih dan online. Bagaimana kalau kita bertransaksi online? Nah, jumhur ulama berbeda pendapat terkait dengan fikih muamalah ini, transaksi jual beli online. Karena dalam bertransaksi online ini tidak ada akad jual beli. Perlu kita ketahui bahwa seorang ulama pernah mengatakan seperti ini, al-hukmu yadurru ma'al ilatihim. Dan guru saya juga sering berkata seperti itu, hukum bisa berputar bagaimana elatnya. Artinya hukum bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Fikih muamalah ini dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali hadisnya tentang bertransaksi, tentang berjual beli. Nah, yang tadi yang harus ditekankan, barangnya itu harus jelas. Contoh, kita membeli barang online, taruhlah HP. Si penjual itu harus mencantumkan spesifikasinya, mencantumkan harganya, mencantumkan minusnya, dan lain sebagainya. Itu harus ada. Jangan sampai si penjual ini bohong terkait dengan barang yang dijualnya. Ketika barang yang dijualnya contoh banyak minusnya atau jelek, tapi dia katakan barangnya masih bagus, masih ori dan lain sebagainya, ternyata dia berbohong. Itu tidak bisa dikatakan transaksi jujur. Itu kecuali antarodi minkum. Jadi saling meridhoi antara si penjual dan si pembeli. Dan juga yang keempat, itu harus ada akad jual beli. Nah, ketika akad jual beli ini, contoh membeli barang ke satu toko. Nah, ketika kita sudah deal dengan harganya, sudah melihat barangnya, lalu kita berakad atau ijab qabul. Biasa dalam Sunda itu nyanggakeun barangna nampi artosnya, nampi artosna. Segitu juga udah cukup bisa dikatakan. Nah, yang terakhir juga harus melampirkan bukti pembayaran. Contoh,
ketika yang online kita mentransfer uang ke dalam rekening si penjual, itu harus ada lampiran fotonya. Dan juga ketika kita membeli barang di satu toko, si toko tersebut harus memberikan kwitansi, bon, nota, dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita membeli barang yang kecil? Contoh, membeli gorengan, membeli bala-bala, membeli nasi di warteg gitu. Itu tidak harus melampirkan kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, ketika kita membeli gorengan 1.000 atau 2.000, itu harus ada kwitansinya. Itu si penjual pasti ribut, pasti kacau karena banyak yang membeli dan lain sebagainya. Atau juga si penjual rugi, bisa dikatakan rugi karena kita membeli gorengan 1.000, beliau membeli nota dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.